Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Profesor Dr. TM Jamil? Alhamdulillah kabar baik Pak Sulung ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah ya. Alhamdulillah. Puasa lancar Pak Prof? Amin amin lancar. Ini sudah hari ke-11 ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Prof TM Jamil, terima kasih sudah berkenan berbagi waktu dan pencerahan untuk hari ini di tengah kesibukannya di aktivitas kampus ya. Ya. Pak Prof, pasca pengumuman dari hasil rekapitulasi KPU, Nasdem menyampaikan konpres dan salah satunya menerima hasil pemilu ya. Ya. Kemudian juga mengucapkan selamat ke pasangan 02 Prabowo Gibran. Kemudian hari ini Nasdem juga menerima kunjungan dari Prabowo. Apa makna yang bisa ditangkap dari dua peristiwa yang jadi perbincangan publik terkait manuver Nasdem? Iya. Oke, makasih Pak Sulung ini mencermati politik minggu-minggu ini ya, terutama berkaitan dengan hasil pengumuman dari KPU ya tentang hasil pemilu ya, mulai dari pilpres, pileg, kemudian pemilihan-pemilihan yang berkaitan mulai dari kabupaten, provinsi ya, semuanya sudah berakhir dan sudah diumumkan oleh Ketua KPU ya. Kalau saya sendiri ya mencermati ini sebagai orang pembelajar ilmu politik ya, bahwa KPU itu kan bukan lembaga yang mengesahkan hasil kemenangan, tapi dia adalah pihak yang dipercayakan sebagai penyelenggara mengumumkan hasil dari pengumpulan suara sah dari setiap capres atau calon ya, bukan hanya capres juga untuk legislatif. Tapi keputusan akhir kan setelah prosesnya selesai di MK nanti. Bagaimanapun keputusan MK lah yang sah untuk menentukan siapa pemenang pemilu tahun 2024 ini. Kalau menurut saya ini ya terlalu cepat ya, buru-buru lah untuk sebuah proses politik yang sangat-sangat seperti ini. Mestinya semua adalah menjaga kesejukan, tidak ikut larut dalam mengumbar kepanasan itu Pak Sulu. Kalau saya begitu memahaminya. Setelah diumumkan itu mestinya semua pihak tahan diri lah, ada proses-proses yang harus dilakukan lagi, baik itu sebuah kebahagiaan kita sudah selesai, kemudian kita puas tidak puas soal menang siapa dan siapa yang kalah, itu tidak penting kalau menurut saya, karena bagaimanapun proses politik itu harus berjalan dan pada akhirnya setiap kegiatan permainan dan pertandingan kan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi nggak mungkin dua-dua yang menang, dua-dua kalah. Dan itu semua kita jangan merasa hanya siap untuk menang, tapi tidak siap untuk kalah. Ini kan kedewasaan dalam berpolitik. Kemudian kalau saya melihat lagi, apalagi ini yang terjadi ya di Partai Nasdem ya. Sebuah partai yang memang di dalamnya ikut berkontribusi mencalonkan salah seorang calon presiden, yaitu Mas Anies Baswedan ya, bersama Cak Imin, kemudian PKS dan PKB. Dan menurut saya itu yang dilakukan oleh Pak Surya sebagai pemilik partai sebenarnya dalam pemahaman saya ini kurang baik ya, kurang bijak. Malah kalau saya melihat itu kurang dewasa dalam berpolitik ya. Di saat ada orang-orang yang dulu kita anggap dia adalah orang yang menjadi calon yang kita unggulkan, ternyata dalam proses perolehan suara itu tidak berada pada nilai yang tinggi, ada pihak lain yang memperoleh nilai yang tinggi, lalu kita ucapkan selamat. Sebenarnya nggak salah itu, tapi menjaga perasaan sebagai insan yang punya
apa namanya, punya nilai-nilai etis ya, tidak selayaknya lah dilakukan oleh orang yang seharusnya menjaga perasaan teman-teman yang saya ini lagi kalah gitu. Jadi sangat oportunis menurut saya Pak. Jadi mengambil keberuntungan di atas penderitaan orang lain, tidak etik dari segi politik. Tentu orang bisa bela diri dan orang tidak akan suka pernyataan saya. Tapi bagi saya itu adalah harus kita nyatakan yang benar itu benar. Kalaupun itu dalam keadaan pahit ya tidak mungkin kita semua memuaskan banyak orang. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain juga tidak dipuaskan kita. Jadi wajar-wajar saya kita berkomentar Pak. Jadi menurut Baik. saya ini menurut saya ya lebih baik sebenarnya ya tundalah dulu jangan ucapan. Karena mengucap selamat itu kan belum ada keputusan. Sekarang siapa yang menang? Nggak ada. Kalau Pak Sulung mendengar dan membaca sekaligus memutar kembali dari keputusan apa namanya KPU itu tidak ada satupun kalimat yang dia nyatakan menang. Dia hanya menyebut suara yang sah saja tuh. Saya nggak lihat ya kecuali di koran online ya yang nulis itu, tapi pernyataan dari KPU tidak ada yang menyatakan menang. Yang ada adalah suara terkumpul dari tiga calon itu. Saya kira itu Pak Sulung kalau menurut saya. Karena Baik. yang menyatakan menang nanti adalah di MK. Jadi saya kira di sana nanti. Baik, Pak Prof. T.M. Jamil, Bapak kan selaku akademisi ya, guru besar, dosen di Universitas Syah Kuala Aceh. Pak Surya Paloh juga darah dari Aceh. Sikap beliau bersama para pengurus di Partai Nasdem itu kan dinilai bahwa partai punya independensi. Partai itu bisa bertindak ya sesuai kebijakan partai. Sehingga apapun yang diucapkan, manuvernya seperti apa, seperti mengucapkan selamat, bertemu dengan Prabowo Subianto hari ini, itu kan sikap independen parpol. Bagaimana Pak Prof. Jamil menilai? Iya, nggak ada larangan memang, tidak ada yang aturan yang melarang orang untuk bisa bertemu ya. Malah itu kan orang menyebut malah silaturahmi politik ya macam-macam lah kan. Apalagi kalau yang didatangi sekarang orang yang menang itu kan ada problem lain lagi gitu Pak Sulung. Tapi kan Ya, nggak mungkin Pak Surya ya atau Bang Surya itu akan datang pada orang yang kalah, itu saya yakin nggak akan datang itu. Jadi ini bacaan saya bahwa kondisi seperti itu memang boleh-boleh saja dan sah dari segi politik ya. Tapi menurut etika dalam berpolitik sebaiknya kondisi-kondisi hari ini, kondisi yang selama ini, apalagi masih semua pihak dalam proses berpikir untuk menindaklanjuti, menerima atau memproses dari segi aturan yang konstitusional baik dibawa ke MK atau tidak, itu kan kita biarkan dulu proses berjalan. Dan waktu disediakan itu jangan mendahului mengambil sikap karena teman-teman masih berjuang. Karena menurut saya begitu Pak. Jadi tidak ada yang salah. Apalagi Pak Surya punya partai sendiri kan. Jadi apalagi kalau beliau punya partai sendiri dan punya kader sendiri. Tapi kan kader sendiri malah yang dicaleg, yang jadi calonnya gitu kan. Kalau menurut saya mestinya Bang Surya dengan segala kelebihannya kalau dalam kondisi hari-hari ini mestinya tidak melakukan itu dulu ya. Terserah bagi banyak pihak. Ini tidak ada yang salah. Saya tidak menyatakan salah, tapi dari segi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai akademis, nilai-nilai kesantunan dalam berbudaya dan berpolitik, semestinya Bang Surya belum melakukan itu. Dan ini dipahami oleh banyak orang kan, menodai perasaan teman-teman yang lagi kalah, sekarang lagi menderita, betapa banyak pengorbanan, bukan hanya materi ya, juga perasaan ya, yang beliau tidak pernah rasakan dan tidak pernah tahu di berbagai tempat gitu. Dan ini mestinya tidak dilakukan seperti itu. baik. Kita ingin mengandai-andai cara berpikir dari Nasdem nih, Pak Prof. Jamil. Misalnya begini, Nasdem kan pertama kali yang mencalonkan, mengusung Anies Baswedan. Bahkan bisa dibilang logistiknya juga udah habis-habisan. Kemudian ada 2 kader utamanya yang jadi menteri juga kena ciduk. Bahkan bisnis dari Pak Surya Paloh juga mengalami bisa dibilang apa ya? Ya. Satu hal yang
mengganggu lah ya, bisa Iya, dibilang kayak betul gitu. betul. Betul betul. Lalu di tengah kondisi yang seperti ini, apa salahnya setelah berjuang demikian banyak, demikian besar, Nasdem pada akhirnya mengambil, inisiatif untuk, "Ya sudahlah, toh, selisihnya juga terlalu jauh, 55 jutaan, mau apa lagi?" Kira-kira begitu. Iya iya. Misalnya berpikirnya begitu, apa tanggapan dari Pak Prof. Jamil? Iya, Pak Sulung, saya kira itu kan wajar ya, pertama beliau sudah menyediakan ruang untuk Mas Anies ya, untuk, menjadi calon ya, ternyata hasilnya kan tidak seperti yang diharapkan ya. Kemudian banyak juga gangguan-gangguan dari usaha-usaha beliau dalam mempertahankan dan mengidolakan, Mas Anies sebagai calon presiden gitu. Dari segi bisnis mungkin beliau juga terganggu, dari segi perubahan materi juga hancur-hancuran, dari segi, nama organisasi juga, agak punya dalam tanda petik juga korban ya, jadi ada 2 menteri yang jadi kasus gitu kan. Lalu beliau sekarang mengambil sikap, ya nggak mungkin lah lagi kita lagi berjuang. Nggak ada yang salah itu Pak Sulung, menurut saya wajar tuh. Dan ini kan kesan sekali terlihat dari banyak orang bahwa ternyata berdiam diri dalam tanpa posisi itu nggak indah gitu Pak. Jadi selalu orang berebut untuk mendapatkan posisi. Karena apa salahnya berada di luar posisi sementara ini kan, dalam menunggu proses berakhir. Kan tidak ada yang terlambat untuk dilakukan itu. Nah, saya kira ini maksud saya sebagai apa ya, untuk menjaga perasaan lah. Jangan ternodai rasa benci kepada sebuah proses yang sedang terjadi ya. Malah saya sendiri menduga dan melihat ini tidak baik untuk perkembangan sebuah partai Pak Sulung. Jangan-jangan ke depan ini orang akan melihat Nasdem itu hanya ingin memanfaatkan orang lain untuk kehebatan dirinya, tapi tidak pernah menjaga perasaan orang lain. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi itu, Pak. Baik. Ini pilkada kan akan berjalan ke depan. Jangan-jangan nanti akan bermasalah lagi. Kalau saya begitu aja lah. Intinya kalau bisa hidup dalam kebersamaan, tapi tidak saling membenci gitu, Pak Sulu. Baik, Pak Prof. Jamil, misalnya begini ya, ya kalau kita bicara perasaan, kita berbagi rasa lah. Nasdem di Jakarta suaranya hanya dapat dari Ahmad Saroni, yang lain nggak dapat untuk sumbangan ke DPR RI. Dari Jakarta Timur, Jakarta Utara masuk dari Ahmad Saroni, tapi dari wilayah yang lain, dari DKI Jakarta kan nggak ada perwakilan Nasdem. Itu satu. Yang kedua, Ahmad Saroni yang namanya lolos ke DPR, itu kan hari ini juga dipanggil ke KPK terkait kasus yang Syahrul Yassin Limpo. Dalam keterangan persnya, kalau tidak salah, dia menyebut keterangannya itu agar tidak salah Pak Prof ya, ada buktinya ini, itu kan kata KPK diminta kembalikan saja 40 juta. Kan Ahmad Saroni ini statusnya sebagai bendahara ya, dan ada dana yang bisa kalau dari percakapan itu, kalau tak salah masuk ke Nasdem, jadi diminta dikembalikan saja. Ya. Kita coba tampilkan beritanya Pak Prof ya. Ya. Sambil itu, bagaimana komentar dari Pak Prof Jamil? Ya, kalau saya Pak Sulung nggak ada masalah sebenarnya dengan kondisi itu ya. Malah saya kan selalu mengatakan cobalah kita berpolitik jangan saling jangan saling apa ya menuding, jangan saling menakut-nakuti. Jadi jangan ingin menambah dukungan kita dengan menakuti orang lain. Dan ini tidak baik dari segi perkembangan demokrasi ke depan menurut saya. Jadi apakah ini Nasdem hanya ingin aman saja, sementara orang lain di luar sana juga banyak mengalami hal yang berbeda dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Kalau itu untuk menyelamatkan dan ingin cari damai ya, seperti hari-hari ini kan di partai koalisi kan nyaman-nyaman saja, yang lain malah tidak nyaman Pak Sulung. Jadi ini menurut saya kurang fair dari segi sebuah proses demokrasi. Itu kan
selagi orang berkuasa kan apapun bisa dilakukan. Nah kalau itu dilihat Pak Sulung, mungkin kalau saya melihat ini hanya untuk menyelamatkan dirinya tapi tidak berpikir orang lain. Dan saya kira ini tidak indah ya, kurang baik lah untuk sebuah proses demokrasi, sebuah partai yang besar, apalagi itu adalah untuk menata masa depan lebih bagus. Di Nasdem itu punya kader-kader hebat gitu. Jadi jangan karena gegabah dalam mengambil keputusan bisa merusakkan nama-nama lain yang akan lebih hebat di masa depan gitu, Pak. Nah kalau itu tadi soal ketakutan, itu persoalan ingin aman aja gitu menurut saya gitu, Pak. Kan politik bukan hanya ingin aman kan, tapi juga ingin nyaman gitu Pak. Iya. Ini coba kita tampilkan beritanya nih Pak Prof Jamil. Iya. Tampak nggak Prof? Iya. Ahmad Nah, itulah. Saroni, KPK sarankan Nasdem untuk kembalikan uang 40 juta dari SYL. Iya. Ini kita bacakan yang berita dilansir dari Antara News ya. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni mengatakan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyarankan agar Nasdem mengembalikan uang 40 juta dari ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Ada 40 juta yang perlu dikonfirmasi dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini untuk segera ditransfer ke virtual account, kata Saroni usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Jumat. Saroni juga mengungkapkan Nasdem telah menerima uang sebesar 820 juta, namun nominal tersebut sudah seluruhnya dikembalikan oleh Nasdem ke KPK. Sudah dikembalikan 820 juta. Dia kemudian menjelaskan uang 820 juta dan 40 juta tersebut dikirim oleh SYL ke Nasdem untuk digunakan sebagai dana bantuan untuk para korban bencana alam. 820 juta rupiah dari SYL dan 40 juta rupiah juga maksudnya untuk bantuan bencana banjir ya, kata Saroni. Kemudian saat ditanya apakah dirinya akan kembali dipanggil oleh tim penyidik KPK, Saroni mendapat informasi soal hal itu. Belum tahu pemanggilan kembali, pokoknya tadi sudah memenuhi syarat panggilan yang sebelumnya saya nggak datang. Hari ini saya hadir. Ya. Ini tekanan atau bukan Pak Prof Jamil? Kalau dari segi dari segi politik bisa jadi kan untuk mendapat pengaruh kan macam-macam bisa dilakukan Pak Sulu. Ya. Menurut saya ya kenapa sekarang hanya soal uang ya, bukan soal banyak ya, bukan soal jumlahnya kan, tapi momennya nggak tepat juga itu. Jadi saya kira ini hanya untuk menekan untuk tidak banyak berbicara lah dari segi Nasdem. Anda sudah kalah dengan banyak bicara lah. Jadi dengan 40 juta juga orang tahu apa yang Anda lakukan gitu kan. Menurut saya itu tidak fair ya dalam menilai apa yang dilakukan oleh Nasdem sebagai organisasi besar itu hanya persoalan-persoalan seperti itu. Kalau itu benar gitu, mudah-mudahan itu tidak benar karena itu Pak Sulu ya, mudah-mudahan tidak benar. Tapi intinya saya ingin katakan bahwa cobalah kita belajar secara dewasa dalam berpolitik ya, saling menghargai, saling mendukung. Kalau salah, kalau kalah sama-sama berada di pihak yang kalah, bukan berarti harus yang sudah kalah lalu kita dalimi mereka, kita ingin orbitkan diri kita sendiri. Jadi jangan seperti itulah, jangan sampai politik Indonesia itu punya satu bahasa yang sulit untuk bisa diterima oleh generasi yang akan datang. Saya menyesal karena menolong orang yang salah. Jadi itu yang kita khawatirkan. Takut nanti saya sungguh menyesal ketika saya membantu orang yang salah. Jadi kalau ini terjadi kan saya kira bangsa ini sudah nggak lagi satu Pak. Jadi ini yang saya khawatirkan ya sebagai orang yang belajar politik ya, belajar ilmu sosial, kemudian bertemu dengan banyak mahasiswa. Kalau hal-hal semacam ini kan bahaya itu dari segi proses ke depan Pak. Jadi penyesalan terjadi ketika kita tahu yang kita bantu itu orang yang salah Pak. Baik, Pak Prof Jamil, Ahmad Saroni kan kalau kita baca berita-beritanya juga muncul ya sebagai salah satu kandidat dari Cagup DKI Jakarta. Ya, di Bahkan Cagup ada DKI. berita yang cukup provokatif,
Jadi membuang Anies dan mencalonkan Ahmad Saroni. Ya, ya. Ini sebetulnya sebuah rangkaian atau bukan sih Pak Prof? Iya, Kan kalau kalau dibaca ya, dari DNA-nya, Nasdem itu kan belum pernah berada di luar kekuasaan ya? betul, betul, betul. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kenapa orang sulit sekali melepaskan diri dengan posisi ya, atau dengan dalam lembaran kebersamaan di pemerintahan ya. Karena kan di situ tersimpan sejumlah fasilitas Pak Solo ya. Jadi kalau Ya, jadi pejabat kan bahasa birokrasinya kan semua itu ditanggung lah dalam bahasa lain. Jadi ini yang memang tidak nyaman ya. ya kawan-kawan sepertinya terputus ya sambungan dengan Profesor TM Jamil. Kita coba tampilkan ya suara Nasdem di Aceh. Sambil menunggu tersambungnya kembali Prof. TM Jamil ya. Di stop dulu iklannya ini ya pemirsa ya. Putus dari Pak Solo. Kita sudah tersambung kembali dengan Prof. TM Jamil. Ini tadi sambil disajikan ini Pak Prof, Ya, data Nasdem meraih suara terbanyak di Banda Aceh ini. ya, 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 ya. Kan Aceh ini provinsi yang penyumbang suara terbanyak ya. Ya, betul, betul. Maksudnya dari seluruh provinsi, 2 provinsi dimenangkan oleh Amin dan salah satunya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ya, ya. Ya, boleh dilanjutkan Pak Prof tadi yang terputus bagaimana? Oh ya, tadi apa namanya kalau untuk Mas Saroni apa namanya meninggalkan Anies, mengorbitkan apa Mas Saroni ya untuk DKI ya. Saya kira gini, yang ingin saya katakan tadi kan soal orang nggak nyaman di luar pemerintahan gitu. Jadi selalu ingin berada dalam birokrasi ya. Birokrasi tersimpan sejumlah fasilitas, Pak Sulu. Jadi itu yang menyebabkan orang imannya lemah sekali ketika berbicara tentang berada di posisi, kemudian berada di oposisi gitu ya. Jadi selalu ingin berada dalam pemerintahan. Karena Nasdem selama apa namanya sejarah perkembangan partai ini kan belum pernah di luar pemerintahan ya, dia selalu dalam pemerintahan. Malah yang menjadi promotor atau menjadi orang yang dulu juga mengorbitkan presiden kita yang ini juga ikut Pak Partai Nasdem kan Bang Surya. Jadi saya kira persoalannya di Jakarta misalnya suaranya yang sumbangannya untuk terbesar ke Mas Saroni ya, saya tidak bisa menilai dalam konteks faktual ya, karena kita juga harus percaya sajalah hasil yang diumumkan sekarang. Tapi kalau proses saya kan nggak tahu juga di Jakarta Pak. Jadi apakah itu memang begitu kondisi realnya atau ada problem-problem lagi yang masih sekarang dalam proses gugatan, kita nggak tahu ya. Jadi intinya memang Bang Ahmad Saroni memang didukung oleh banyak konstituen ya di Jakarta, di DKI. Jadi sehingga sekarang waktu ditanya oleh teman-teman di wartawan juga ke Bang Surya, siapa untuk calon DKI, apakah Mas Anies atau Bang Saroni, kan beliau jawab malam itu adalah kalau malam ini ya Ahmad Saroni katanya gitu kan. Jadi ini kan kalau bahasa saya memang kehadiran beliau aja berempat itu juga jadi simbolik gitu ya, kenapa yang lain tidak gitu kan. Padahal dulu mengumumkan
aja merespon tentang Pak Syahrul Yassin ditangkap saja mereka berkumpul semua pengurus Nasdem. Tapi dengan proses begitu besar menyatakan sikap untuk sebuah pemerintahan 5 tahun ke depan, tapi hanya di 4 orang pengurus Nasdem kan. Jadi biarlah sejarah itu menjawab nanti Pak Sulum. Kalau saya memang jadi persoalan itu juga. Dan sekaligus pertanyaan ya, kenapa hanya beliau saja ya, Pak Taslim, Pak Sekjen, kemudian Bang Surya, Bang Saroni, dan satu lagi itu Bang Willy yang datang, lain nggak ada. Tapi sementara waktu ya tangkapnya Bang Sarul dulu dan Menteri Menko Info juga sama ya, semua pengurus hadir bersikap merespon dan memberi dukungan. Dan kemarin Mas Anies juga nggak ada sebenarnya di situ. Saya nggak tahu ya apakah memang habis puasa masing-masing punya agenda atau tidak ya. Karena kemarin kan habis buka puasa bersama beliau di malam itu kan, Pak Yusuf Kala juga buka puasa bersama, lalu tahu-tahu Mas Surya dengan programnya sendiri membuat konferensi pers menyatakan dan mengucapkan ucapan selamat kemenangan. Terlepas lah, tapi kami cukup banyak berdiskusi itu tentang sikap Nasdem hari-hari ini, bahwa itu hak partai memang, tapi dalam dimensi politik untuk mendidik dan mencerahkan kehidupan bangsa berdemokrasi bukan cara terbaik seperti itu Pak. Mereka tentu punya alasan ya, tentu mereka punya alasan. Tapi siapa bisa dengar, bisa percaya orang politik Pak Sulum. Mereka sendiri menyatakan pandangan itu, mereka sendiri nggak yakin apa yang dia ucapkan gitu. Jadi kita percaya gitu. Iya, baik Pak Prof. Jamil, ini kita coba bacakan ya. Dilansir dari Detik nih, perolehan suara Nasdem 2019 itu ada di urutan kelima dengan raihan 12.961.792 atau 9,05%. Dan pada Pileg 2024 ini posisi Nasdem ada di urutan ke-5 juga sama. Untuk raihannya meningkat ini Pak Prof Jamil 14 juta. Rp14.660.516 suara, 9,65%. Ya. Itu ya, jadi ada proses kenaikan ya, ada kenaikan gitu ya, ada bonus ya. Betul. Ya. Saya sendiri kan kadang berpikir begini Pak, jadi jangan-jangan kan cara untuk mendapatkan dukungan rakyat itu adalah mencari orang yang memang sedikit dalam tanda petik kekurangannya. Jadi tujuannya kan hanya untuk mengangkat harkat martabat partai, tapi kita tidak pernah bermimpi juga yang kita jadikan unggulan itu tidak akan menang gitu Pak. Nah ini mungkin kecurigaan itu juga ada ya, mudah-mudahan ini tidak bermaksud menyepelekan ya calon yang muncul siapapun itu, tapi paling kurang kalau menurut saya adalah cara terbaik dilakukan itu apakah partai terutama oleh Partai Nasdem itu sebaiknya kelebihan suara itu jangan karena memang dibantu oleh orang-orang yang diunggulkan, jadi orang-orang yang diunggulkan. Jadi jangan punya kesan bahwa Bang Surya kan mencalonkan Mas Anies kepinginnya partainya kan unggul diterima masyarakat. Jadi jangan sampai begitulah Pak. Jadi tapi kesannya terbaca hari ini karena setelah proses diumumkan langsung seperti mereka tidak punya komunikasi lagi lah. Ya terserah ya, di belakang layar kita nggak tahu ya. Ini kan yang dibaca publik itu. Apakah Mas Anies dengan Cak Imin itu masih bersama sekarang dengan Nasdem, kita nggak tahu juga itu karena nggak pernah lihat bersama sekarang setelah pengumuman hasil itu. Ini terserah lah. Jadi mungkin mudah-mudahan kita bisa baca dengan baik yang ditulis ataupun yang dipertontonkan nanti Pak. Baik, karena politik itu ada panggung depan, panggung belakang ya Pak Prof Jamil ya. Ya dramaturginya itu kan kelihatan gitu ya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan itu tidak terjadi lah. Jadi jangan sampai pertama dalam segi politik itu bermufakat lalu bercerai di akhir pertemuan gitu, tidak indah. Iya.
Orang politik Ya, kan begitu kan, selalu bersatu di awal, berpisah di akhir itu. ya. Informasi yang kita dapatkan dari tim hukum nasional Amin ya, Nasdem tetap mengirimkan sejumlah advokatnya untuk memperkuat persidangan nanti di MK yang akan berlangsung insya Allah pekan depan ya, Rabu Ya, 27 Maret 2024, Pak Prof. ya betul. Saya Ya, berharap memang begitu ya. Jadi artinya Nasdem meskipun dari segi partai ya mengucapkan selamat ya terserah lah ya. Tapi dari segi mendukung koalisi itu mereka adalah Partai Nasdem, kemudian PKS dan PBB, mereka tetap dalam kebersamaan dan bersatu untuk sampai kepada pengambilan keputusan siapa yang nanti proses di pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Siapapun menang bagi kita itu nggak terlalu apalah. Yang penting kan prosesnya berjalan normal. Kalau saya itu jauh lebih penting melihat proses dibandingkan membaca hasil. Jadi bagi saya itu hasil nggak terlalu penting, Pak Sulung. Karena bagi saya orang belajar ilmu sosial itu kualitas sebuah hasil itu ditentukan oleh proses. Jadi kalau prosesnya acak-acakan ya hebat pun hasil bagi saya itu bukan sesuatu yang istimewa lah. baik Pak Prof. M. Jamil, ini azan sudah berkumandang, mohon Iya, sampaikan statement penutup dari dinamika yang terjadi hari ini, dan ini akan terus berubah hari-hari ke depan, apalagi nanti akan ada persidangan MK, ada waktu mereka 14 hari untuk bersidang, iya, sekarang masih menerima ini ya gugatan, dan tim Amin sudah menyampaikan gugatannya, kemudian tim 03 juga sudah, Ganjar Mahfud, kita tunggu hasil persidangan berikutnya, dan kita juga tunggu sebetulnya manuver-manuver yang bisa terjadi di dalam gedung DPR ya terkait hak angket, karena proses selain hukum, proses politik juga diharapkan bisa terus berjalan ya. iya, oke. Mohon menyampaikan statement penutupnya Pak Prof untuk percakapan kita hari ini. Baik, Pak Sulung, pertama kita bersyukur proses pelaksanaan pemilu sudah berjalan dengan baik dan hasil perolehan suara sah sudah diumumkan oleh KPU. Kita berdoa apapun keputusan akhir itulah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya. Karena bagaimana jadi pemimpin yang akan memimpin Indonesia tergantung dari rakyat yang memilihnya gitu Pak Sulung. Mudah-mudahan pemimpin ke depan siapapun nanti yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 itu adalah pemimpin seluruh masyarakat Indonesia. Artinya suara terbanyak diraih oleh oleh Pak Prabowo 58%, tapi masih punya yang memilih Pak Anies puluhan persen, kemudian yang memilih Mas Ganjar puluhan persen. Dalam sistem demokrasi yang indah, bukan soal jumlah yang penting, tapi adalah kebersamaan dalam membangun bangsa ini. Sejelek apapun, sekurang apapun mereka juga masih ada yang memilih gitu. Jadi artinya itu adalah seluruh warga negara Indonesia. Jadi jadilah siapapun yang nanti diputuskan untuk jadi presiden, apakah Pak Prabowo, apakah Mas Anies, apakah Mas Ganjar, pada akhirnya nanti saat dilantik itulah Presiden Republik Indonesia, Presiden seluruh bangsa Indonesia. Tanpa lagi melihat berapa banyak yang memilih Anda, tapi Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang paling penting lagi saya kira ingin saya sampaikan bahwa hari-hari ini kita menjaga semua perasaan baik yang mendukung maupun yang merasa mereka bukan pendukung, tapi itu adalah sebuah atau persahabatan kita kan tidak boleh terputus karena hanya persoalan-persoalan politik itu. Indonesia ini besar, jangan sampai kebesaran ini bisa hancur dengan persoalan-persoalan kecil. Saya bermimpi Indonesia tetap akan ada selamanya, jangan karena persoalan kecil nama Indonesia hanya dalam tinggal sejarah itu Pak. Nah ini yang kita khawatirkan, mudah-mudahan Indonesia akan semakin kuat bermartabat. Terakhir sebagai akademis mungkin saya ingin menyatakan sebuah perasaan bahagia juga bahwa apapun yang sudah dilakukan untuk perbaikan oleh bangsa ini kan semua dimulai oleh niat yang baik Pak. Dengan cara apapun yang dilakukan, baik itu dengan sistem kritik, dengan sistem saran, komunikasi, demo, proses politik yang lagi dilakukan sekarang di angket ya, memang itu cara terbaik sebenarnya dari segi konstitusional. Tapi sebagai
akademik ya, sebagai ilmuwan, sebagai orang politisi, belajar banyak dengan kondisi hari ini, saya nggak yakin juga angket akan berjalan, Pak. Mudah-mudahan perasaan saya itu hanya perasaan yang pesimis, tapi mudah-mudahan orang menganggap ini adalah bukan sesuatu yang membuat mereka tidak berbuat. Tapi setidaknya bagi saya, dengan kondisi hari-hari ini saya lihat, jangan pernah bermimpi hal seperti itu, karena gaya-gaya yang ditunjukkan oleh politisi sekarang itu, apalagi yang mereka kalahkan tidak terpilih lagi, itu apa yang kita bisa harapkan lagi ya? Atau apapun mereka ingin tunjukkan lagi, mereka juga berada di pihak yang sekarang tidak lagi akan mengisi Senayan masa depan. Nah, saya kira kita tinggal berdoa pada Allah, mudah-mudahan kebaikan tetap yang terbaik, keputusan apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik untuk Indonesia. Mudah-mudahan puasa ini puasa yang membawa berkah, dan sekaligus orang yang merasa mendalimi orang lain cepat sadar agar bisa dilindungi oleh Allah seluruh bangsa Indonesia. Jangan karena kesalahan orang kecil bisa merusak seluruh bangsa Indonesia. Itu yang kita berdoa selalu pada Allah. Mudah-mudahan Indonesia akan selamat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Saya kira itu Pak Selum, salam perubahan menuju peradaban dari Aceh untuk Indonesia. Amin, amin. Ya, kawan-kawan, demikian tadi petuah bijak ya. Sebagai penutup percakapan kita pada sore hari ini, bijak sekali dari seorang pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Syah Kuala di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Terima kasih sudah berbagi waktu, sudah berbagi pencerahan Pak Prof. TM Jamil. Sama-sama Pak Selum, mudah-mudahan bermanfaat lah. Jadi kalau yang tadi benar itu petunjuk Allah, kalau salah kebodohan saya yang mudah-mudahan bisa dimaafkan lah. Amin. Terima kasih kawan-kawan. Salam perubahan, selamat berbuka puasa untuk waktu Indonesia bagian Barat, dan selamat berbuka puasa juga Pak Prof. TM Jamil nanti beberapa Iya, saat terima kasih Pak Selum ya, mudah-mudahan untuk berkah. keluarga. Amin, amin. Kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak banyak Pak Prof. Selum. TM Jamil ya. Ya, oke. Kalau besok gimana Pak Selum ya? Sebelum bicara dulu nanti sama Bu Nur atau nanti sama moderator yang lain. Oke. Barangkali kalau beliau nggak bisa digantikan moderatornya. Baik. Tapi besok berkenan Pak Prof ya? Kalau jam 5 ya Pak Selum ya, kalau di atas seperti habis asar ya. Ya, baik. Insyaallah. Terima kasih Pak Prof. Jamil. Sama-sama. Selamat berbuka ya. Saya tinggalkan forum Zoom dulu ya. Oh ini ya. Oke. Baik Pak Prof.